Dilema terbesar kita sebagai ibu rumah tangga adalah pengen punya pendapatan sendiri, tapi nggak tega untuk ninggalin anak di rumah. Kalau kamu merasa relate dan juga lagi cari jawaban untuk mengatasi kegelisahan kamu, makanya kamu nonton video ini ya. Siapa tahu video ini adalah jawaban yang kamu cari. Karena di video ini aku akan share bagaimana sih pengalaman aku untuk bisa mendapatkan penghasilan dari rumah lewat handphone. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo semua, nama aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga. Aku punya 1 anak dan aku juga sehari-hari di rumah aja nih mengurus keluarga, mengurus rumahku yang kecil ini tanpa menggunakan ART. Flashback waktu di tahun-tahun pertama aku punya anak, itu aku ngerasa waktu tuh kayak cepet banget karena aku disibukin sama kegiatan untuk ngurus bayi. Tapi begitu anakku semakin lama semakin besar, udah mulai bisa sedikit mandiri, udah juga bisa ditinggal, gak seriuh waktu dia masih bayi, aku ngerasa kok hidup kayak gini-gini aja ya. Sehari-hari cuma ngejalanin aktivitas, rutinitas yang domestik gitu-gitu aja. Apalagi sehari-hari aku kan cuma sama anak, terus abis itu juga ada suami, begitu pulang kerja. Jadi kayak lingkupnya ya itu-itu aja. Terus ngomongnya setelah punya anak juga, kebutuhan itu terasa banget jadi bertambah. Jangan ngomong soal keinginan juga deh, itu juga tentunya masih banyak. Jadi ada perasaan kayaknya enak nih, dan juga mungkin hidup akan jauh lebih nyaman dan gak serba pas-pasan kalau kita punya penghasilan tambahan. Berarti artinya kita harus melakukan pekerjaan tambahan. Kalau suami mungkin dia bisa ya cari sampingan atau pekerjaan yang lain. Tapi kalau kayak aku kayaknya nggak mungkin untuk kerja lagi karena aku tuh nggak mau ninggalin anak aku di rumah. Apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah tanpa harus meninggalkan anak? Nah, aku ketemu jawabannya kalau aku akhirnya memutuskan untuk menjadi content creator khususnya di YouTube. Dan mungkin kamu jadi bertanya, terus gimana caranya? Dan apakah benar bisa menghasilkan? Habis ini aku akan share ya bagaimana sih ibu rumah tangga ini bisa menjadi content creator di YouTube. Yang pertama, mungkin masalah yang kamu hadapi adalah kamu bingung gimana sih cara mulai kontennya, atau kamu mungkin merasa kamu tidak punya alatnya. Sebenarnya nggak perlu butuh modal yang besar sih untuk membuat konten di YouTube. Kamu cukup punya handphone aja, kayak aku sekarang ini menggunakan handphone Samsung A52s aku yang sudah aku beli dari tahun 2022, jadi sudah cukup lama. Tapi aku tetap gunakan handphone ini karena masih bekerja dengan baik. Terus juga dia bisa membantu aku merekam gambar. Nanti dia juga bisa bantu untuk editing juga, karena aku proses editing itu semuanya dari handphone aja, tidak perlu pakai laptop segala. Kalau mau setting up juga aku tuh nggak pakai lighting atau studio yang gimana-gimana. Ini aku hanya duduk aja di atas sofa aku di dalam rumah aku yang kecil ini, dan hanya menggunakan alat-alat sederhana aja, ternyata aku bisa membuat konten. Jadi kuncinya adalah kamu jangan ngerasa minder dulu, aku nggak punya handphone. Pokoknya gunain dulu handphone yang kamu punya sekarang untuk bisa membuat konten. Aku sebenarnya udah pernah bikin video gimana sih caranya membuat video menggunakan handphone. Teman-teman nanti mungkin lihat aja di sini. Di sana aku sudah jelasin lebih detail. Nah, yang kedua, mungkin kamu akan masih merasa ragu untuk menjadi content creator karena kamu ngerasa nggak punya waktu yang cukup. Ini aku juga alamin banget, apalagi waktu zaman anak aku tuh masih bayi. Emang itu agak struggling ya teman-teman, aku alami sendiri. Apalagi waktu itu anak aku tuh kayak susah tidur, terus juga dia kayaknya maunya deket sama aku terus. Sebenarnya nggak apa-apa, di masa-masa itu tuh aku ngerasa ya udah aku enjoy the moment aja karena anakku masih kecil, jadi ya udah aku temenin dia. Tapi aku memang melakukan sedikit sacrifice alias pengorbanan. Biasanya aku meluangkan waktu untuk membuat konten itu di malam hari ketika anak aku sudah tidur, atau pada saat suami aku lagi sudah di rumah, mungkin dia sedang berlibur kayak di Sabtu Minggu. Aku biasanya minta waktu tuh sama suamiku, kamu gantian ya pegang anaknya. Nah, aku sekarang harus kerja nih bikin konten. Itu waktu anak aku masih bayi dan sampai balita. Begitu sekarang karena usianya sudah 6 tahun, jadi dia udah lebih bisa mandiri, udah sekolah, jadi tentunya aku punya sedikit waktu. Kayak sekarang ini anakku lagi sekolah, jadi aku menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk membuat konten. Jadi kuncinya adalah temukan waktu mana yang bisa kamu luangkan untuk membuat konten. Tapi jangan lupa konten itu nggak cuma syuting kayak gini aja. Konten itu sebenarnya ada prosesnya. Jadi pertama dari mulai kamu cari ide, terus juga proses syuting seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Lalu terakhir akan ada proses editing. Nah, ketiganya ini itu butuh waktu. Nah, kamu tinggal atur aja. Dan kalau aku biasanya caranya supaya lebih efisien waktunya, yang pertama untuk ide, aku tuh biasanya nggak meluangkan waktu khusus
Tapi gantinya aku kalau misalnya mungkin lagi jalan-jalan atau lagi di kamar mandi atau lagi nonton sesuatu, begitu aku punya ide, itu aku langsung tulis di notes handphone aku atau di kertas atau dimanapun, itu semua akan aku kumpulin. Jadi begitu aku mau menyusun skrip atau menyusun planning mau bikin konten apa aja, itu baru aku cek lagi dan baca lagi dan pilih mana yang kira-kira akan aku buat selama seminggu itu. Itu untuk ide. Nah, kalau untuk syutingnya sendiri, aku senang melakukan batch content. Jadi batch content itu adalah dalam satu hari, misal aku meluangkan waktu kayak hari ini, aku punya waktu sekitar 2 jam untuk syuting konten. Nah, itu aku setelah udah planning, bikin script dan juga kira-kira poin-poin apa yang akan aku bikin. Dalam hari itu aku akan bikin gak cuma 1 video aja, tapi mungkin bisa 5-6 video. Jadi aku manfaatin waktu itu supaya aku bisa bikin video yang banyak. Nah, next selanjutnya adalah bagian editing. Nah, editing ini memang aku akhirnya suka selipin di waktu-waktu yang memang aku kosong. Jadi kayak tadi anakku kan sekolah, jadi aku punya 5 hari. Nah, masing-masing itu aku tinggal atur. Mungkin hari ini syuting, atau mungkin besoknya editing, atau mungkin scripting. Pokoknya tinggal diatur aja. Dan jujur aja memang editing ini waktunya lebih lama ya. Kadang aku sendiri bisa sampai 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan semua video. Tapi nggak apa-apa, aku bisa kerjain di waktu sela-sela. Kayak misalnya anak aku mungkin lagi bermain, atau misalnya pas malam hari, atau pagi hari setelah udah pekerjaan semua selesai, aku bisa kerjain. Nah, mungkin satu tips lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa bikin konten yang sesuai sama keseharian kamu. Kayak kita nih mungkin ibu rumah tangga ya sehari-harinya beberes gitu ya, atau masak. Nah, itu kamu bisa lakukan secara bersamaan. Jadi kamu melakukan satu pekerjaan, misalnya kamu mau masak, ya udah kamu masak. Nah, tapi kamu kedua bisa bikinin jadi konten. Jadi mungkin kamu bisa ngerekam proses kamu masak dan kamu bisa share ini resepnya seperti apa. Jadi kamu masaknya jadi, tapi kontennya pun juga jadi. Nah, sekarang ke part yang paling ditunggu mungkin, karena sesuai yang tadi di awal aku bilang bahwa aku melakukan pekerjaan ini, itu memang salah satunya alasannya adalah supaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah. Jadi mungkin teman-teman bertanya, emang beneran dari YouTube itu kita bisa mendapatkan penghasilan? Jawabannya benar teman-teman, jadi YouTube itu punya sumber-sumber penghasilan yang menurut aku cukup banyak dan juga bisa kita capai dibanding sama platform yang lain. Jadi dimulai dari pendapatan dari iklan. Jadi teman-teman kalau lihat video ini, mungkin ada muncul iklan, nah itu dari iklan itu aku akan mendapatkan penghasilan. Terus juga teman-teman bisa juga dapat dari namanya YouTube Shopping. YouTube Shopping itu adalah affiliate dari YouTube. Jadi kayak misalnya nih, aku kasih tahu teman-teman, aku lagi pakai mic dari TNW A37. Nah, teman-teman kalau pengen lihat produknya ada di mana, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah sini. Nah, itu nanti kalau teman-teman klik dan juga melakukan pembelanjaan, aku akan mendapatkan komisi dari YouTube Shopping itu. Terus juga dia masih banyak deh teman-teman, ada yang namanya memberships. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join juga memberships aku, akan mendapatkan eksklusif konten dari aku dengan berbayar. Nah, dari situ juga aku akan mendapatkan penghasilan. Ada lagi super chat, ada lagi juga gift. Jadi kayak saweran mungkin ya namanya kalau di platform lain. Dan juga ada juga yang namanya partnerships. Jadi ternyata brand juga bisa ngajakin kerjasama sama konten kreator YouTube. Jadi ada banyak banget macam cara dari YouTube kita bisa mendapatkan penghasilan. Cuman sayangnya penghasilan ini tentunya didapat tidak dengan mudah begitu aja. Jadi dari YouTube sendiri dia punya syarat untuk bisa gabung namanya YouTube Partner Program. Syaratnya itu adalah yang pertama harus memiliki 1000 subscribers dan yang kedua kamu harus mendapatkan 4000 watch time atau jam tayang selama kurang lebih aku lupa ya setahun atau 90 hari. Nanti mungkin aku akan koreksi di sini ya teman-teman. Dan memang menurut aku kalau sekarang itu agak butuh usaha ya teman-teman untuk bisa menembus syarat itu. Tapi bukan berarti artinya tidak mungkin. Nah, menurut aku kalau sekarang teman-teman bisa mulai membuat konten di YouTube dengan target yang tadi untuk mencapai persyaratan YouTube Partner Program. Tapi paralel, ini tips dari aku supaya teman-teman mungkin ngerasa, kalau kayak gitu lama banget dong nanti dapat penghasilannya. Nah, ini kamu bisa coba cara yang menurut aku ini cukup mudah dan bisa kita lakukan sekarang, yaitu adalah kamu gabung dengan Shopee Affiliate. Jadi ini adalah program affiliate dari Shopee.
Shopee-nya sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di Shopee-nya, nanti join di affiliate-nya. Nanti mungkin akan aku tulis juga di bawah, teman-teman nanti tinggal klik aja dan nanti tinggal isi semua persyaratannya sehingga nanti akhirnya teman-teman udah bisa join si Shopee affiliate. Nah, cara kerjanya kayak gimana di YouTube ini? Nah, menurut aku teman-teman bisa mulai share link yang dari Shopee affiliate teman-teman. Nah, kamu masukin ke video-video YouTube yang kamu buat. Jadi kamu bisa taruh linknya di deskripsi atau juga di komen. Dan jangan lupa di video kamu harus kasih call to action ke audiens kamu, bilang bahwa kamu kalau misalnya mau beli produknya, aku udah taruh link belanjanya ada di bawah. Teman-teman tinggal langsung lihat aja ya. Jadi ini sebenarnya adalah cara manual dulu yang aku lakukan sebelum aku udah nembus programnya YouTube Shopping. Dan ini juga kamu bisa coba sambil menunggu YouTube partner program kamu bisa berhasil diterima. Detail lebih lengkapnya teman-teman aku udah pernah share juga ada di sini. Teman-teman nanti tinggal lihat aja ya. Nah, itu dia semua cara yang aku udah share. Dan mungkin kedengarannya kayaknya gampang banget ya. Tapi jujur aja aku bisa bilang, karena sesuai judulnya, realita gimana sih ibu rumah tangga menjadi konten kreator, tentunya akan ada hambatan juga, akan ada kesulitan juga, terutama di soal manajemen waktu. Apalagi karena kita kan punya tanggung jawab ya sama keluarga, sama suami, sama anak. Pastinya akan sulit untuk ngebagi waktunya. Dan juga tantangan selanjutnya yang agak sulit kalau menurut aku adalah ya tadi, kalau misalnya teman-teman masih berjuang untuk bisa mencapai YouTube Partner Program. Mungkin di masa-masa itu tuh kita akan kayak ngerasa, aduh kok aku udah bikin, udah rajin, udah konsisten bikin videonya, tapi kok ternyata belum di-approve gitu ya sama YouTube. Aku paham banget, makanya kenapa tadi akhirnya aku juga share gimana sih caranya, triknya supaya kamu tetap bisa berpenghasilan dari rumah walaupun kamu belum lolos YouTube Partner Program. Karena jujur aja pendapatan yang kita dapatkan dari affiliate atau yang manapun itu tuh bisa menjadi penyemangat kita ya, supaya kita makin semangat lagi bikin kontennya, semakin semangat lagi kerjanya, dan berharap supaya channel yang kita bangun ini terus berkembang. Dan dibalik semua keriuhan itu, dibanding kalau misalnya aku akhirnya memutuskan udah aku jadi ibu rumah tangga aja, itu aku ngerasa berbeda sih teman-teman. Yang pertama tentunya selain dapat penghasilan tambahan ya itu buat aku sih lumayan ya, karena akhirnya aku yang tadinya dulu mungkin zaman masih single bisa kerja kantoran dapat penghasilan sendiri, sekarang sebagai IRT ternyata aku juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri walaupun aku cuma di rumah aja. Kayaknya punya uang sendiri, pegang uang sendiri, sekedar buat jajanin anak aja itu udah seneng banget kan. Terus kedua, aku juga ngerasa sekarang rutinitas tuh jadi nggak terasa bosen gitu. Jadi nggak hanya cuma ngurusin rumah aja, tapi aku bisa bereksperimen. Kira-kira aku mau bikin konten apa ya? Otak aku tuh jalan karena aku memikirkan, aku nanti mau bikin apa, idenya apa. Tontonan-tontonan yang aku tonton juga, aku cari sesuatu yang berisi. Aku tentunya akan berpikir gimana ya caranya supaya konten aku tuh banyak ditonton orang. Jadi aku cari tuh video-videonya, aku dapat ilmu lagi. Terus juga ketiga, aku tuh ngerasa setelah join YouTube, terutama aku tuh udah gabung dalam komunitas YouTube-nya. Jadi aku tuh punya teman-teman baru juga, aku kenalan sama teman-teman baru. Terus aku ikut eventnya juga. Pergaulan aku gak cuman anak dan juga suami aja, tapi aku juga punya teman-teman baru. Dan gak usah khawatir kalau misalnya ngerasa tapi aku belum ikut komunitasnya. Kamu bisa bikin komunitas sendiri. Kamu kayak bisa cari YouTuber-YouTuber yang lain yang mungkin sama seperti kamu. Nah, kamu bisa komen-komen sama dia. Siapa tahu kamu bisa kenalan dan juga berteman sama dia atau melakukan kolaborasi juga sama dia. Jadi nggak hanya lingkupnya tuh sekedar YouTube aja. Jadi aku ngerasa menjadi YouTuber atau menjadi content creator itu kayak bagian dari aktualisasi diri aku ya. Aku mungkin dulu merasa bahwa ya udah aku ibu rumah tangga, udah itu aja. Tapi ternyata aku sebagai wanita pun bisa jadi ibu rumah tangga, aku bisa jadi kreator, aku bisa belajar banyak hal, aku juga kenalan sama banyak orang. Nah, itu hal-hal yang membuat aku jadi kayak wah, hidup tuh ternyata nggak cuman sekedar dapur dan rumah aja. Syukur-syukur juga ternyata kalau video-video aku itu ternyata bermanfaat buat teman-teman yang lain di sana. Tentunya jadi amal jariah juga kan buat aku. Jadi artinya kalau aku nih ibu rumah tangga yang di rumah aja ini bisa, berarti teman-teman yang juga punya niat yang sama dan juga harapan yang sama seperti aku yakin juga pasti bisa. Nah, teman-teman kalau misalnya merasa hal yang sama, relate dengan apa yang aku ceritain hari ini, teman-teman bisa subscribe channel aku dan juga tonton video-videonya, karena aku sebenarnya tuh udah banyak spill
pengalaman aku dan juga tips-tips yang siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang mau mulai membuat konten. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau teman-teman ngerasa hal yang sama. Aku tuh sebagai YRT tuh merasa bosen dan jenuh di rumah dan tertarik untuk menjadi konten kreator. Bisa tulis juga nih pengalaman kamu gimana di bawah, atau kamu sudah mulai konten atau belum, atau cerita juga mungkin kesulitannya apa. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng dan bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Pokoknya kuncinya mulai aja. Kayak aku nih sekarang abis syuting menggunakan handphone yang aku punya ini, aku akan edit videonya dengan menggunakan aplikasi InShot. Nah, aplikasi ini ada di handphone, jadi nanti editingnya pun aku hanya dari handphone aja. Aku udah bikin tutorialnya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye.